Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel Ibu. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Hai, apa kabar anak-anak hebat? Oke, kita lanjutkan membahas latihan soal ujian sekolah masih dengan mata pelajaran IPS. Di video kali ini, Bu Eri akan membahas soal nomor 31 sampai 40. Lakukan dengan enjoy, tapi serius tentunya. Nomor 31. Saat ini Tugu Muda dikenal sebagai ikon kota Semarang. Pembangunan tugu tersebut dilakukan untuk mengenang A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, B. Penyerahan Jepang kepada Sekutu, C. Peristiwa Rengas Dengklok, D. Pertempuran 5 hari. Perlu kalian ketahui anak-anak, Tugu Muda itu merupakan salah satu monumen yang didirikan untuk mengenang peristiwa bersejarah. Peristiwa yang dimaksud adalah Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini melibatkan pasukan BKR yang dibantu rakyat Semarang melawan pasukan Jepang. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan D, yaitu Pertempuran 5 hari. Nomor 32. Dalam konferensi meja bundar terdapat ketentuan mengenai masalah Irian Barat. Ketentuan tersebut adalah A. Diserahkan kepada pemerintah Indonesia untuk membangun Irian Barat. B. Diadakan perundingan kembali 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. C. Diserahkan kepada kerajaan Belanda untuk dikelola menjadi daerah otonom. D. Dibentuk pemerintahan bersama antara Belanda Indonesia untuk Irian Barat. Perlu kalian ketahui, konferensi meja bundar atau KMB membahas beberapa masalah antara Belanda dan Indonesia. Salah satu ketentuan yang dibahas dalam konferensi meja bundar adalah masalah Irian Barat. Berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan konferensi meja bundar, masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan B, yaitu diadakan perundingan kembali 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Nomor 33. Kenampakan alam yang elok berpotensi dijadikan objek wisata. Banyak wisatawan asing yang tertarik menikmati indahnya objek wisata alam. Sementara itu, banyak warga masyarakat di sekitar objek wisata terampil berbahasa asing. Jenis mata pencaharian yang dikembangkan masyarakat sekitar objek wisata adalah A. Pemandu wisata, B. Karyawan hotel, C. Pedagang souvenir, D. Perajin souvenir. Perlu kalian ketahui, kata kunci pada soal yaitu objek wisata, wisatawan asing, dan masyarakat terampil berbahasa asing. Potensi inilah yang dapat ditangkap masyarakat untuk menunjang perkembangan sektor wisata. Masyarakat dapat berprofesi sebagai pemandu wisata bagi wisatawan asing yang berkunjung di Indonesia. Dengan menjadi pemandu wisata, masyarakat akan memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi jawaban yang tepat adalah A, yaitu pemandu wisata. Nomor 34. Pak Dimas memiliki usaha tas dan sepatu berbahan baku kulit sapi. Untuk memasarkan produknya, Pak Dimas memanfaatkan media massa seperti Instagram dan Facebook. Dampak positif pemanfaatan media massa bagi produsen adalah A. Mempercepat hasil produksi sampai kepada konsumen, B. Memudahkan pemasaran produk kepada konsumen, C. Mudah memperoleh bahan baku atau faktor produksi, D. Memudahkan produsen bekerja sama dengan rekan bisnis. Perlu kalian ketahui, globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK memberikan alternatif bagi produsen dalam memasarkan produknya. Melalui media massa seperti Instagram dan Facebook, produsen lebih mudah memasarkan produknya kepada konsumen.
Jangkauan pasar makin luas karena pemanfaatan media massa tidak terbatas ruang dan waktu. Konsumen dapat mengakses pemasaran produknya kapan saja dan di mana saja. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B, yaitu memudahkan pemasaran produk kepada konsumen. Nomor 35. Globalisasi menyebabkan produk impor berharga murah masuk di pasar Indonesia. Konsumen mudah memperoleh barang impor bermutu dengan harga murah. Kondisi tersebut memicu perilaku konsumtif. Upaya tepat untuk mencegah perilaku tersebut yaitu A. Membeli barang sesuai tawaran promosi, B. Membeli barang sesuai daftar belanja, C. Menggunakan kartu kredit saat belanja, D. Membeli barang sesuai keinginan. Perlu kalian ketahui, globalisasi menyebabkan produk impor masuk dengan mudah di pasaran Indonesia. Banyak produk impor bermutu dengan harga murah beredar di pasar. Jika masyarakat tidak bersikap rasional dalam menyikapi banyak produk impor, akan terjebak pada perilaku konsumtif. Agar terhindar dari perilaku konsumtif, masyarakat hendaknya membuat daftar belanja berdasarkan urutan prioritas kebutuhannya. Dengan daftar belanja, masyarakat memiliki gambaran kebutuhan yang harus dipenuhi dengan sumber dana yang tersedia. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B, yaitu membeli barang sesuai daftar belanja. Nomor 36. SEA Games merupakan wujud kerjasama negara-negara Asia Tenggara dalam bidang olahraga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat perajin untuk memanfaatkan potensi ekonomi dengan diadakannya SEA Games di Indonesia yaitu A. Meningkatkan harga jual produk hasil kerajinan, B. Menjual berbagai minuman dan makanan ringan, C. Mengoptimalkan kreativitas dalam membuat produk, D. Menurunkan kualitas sehingga harga jual lebih murah. Perlu kalian ketahui, masyarakat perajin dapat memanfaatkan potensi ekonomi diadakannya SEA Games di daerahnya dengan mengoptimalkan kreativitas dalam membuat berbagai produk kerajinan. Kreativitas perlu ditingkatkan agar menghasilkan produk berkualitas. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk dari perajin lain. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C, yaitu mengoptimalkan kreativitas dalam membuat produk. Nomor 37. Pemerintah negara C membuat strategi yang bertujuan mempermudah perusahaan asing mendirikan pabrik di negaranya. Keuntungan yang diperoleh masyarakat negara C adalah A. Menambah kesempatan kerja, B. Meningkatkan jumlah tenaga kerja, C. Menghilangkan teknologi tradisional, D. Meningkatkan tingkat upah tenaga kerja. Perlu kalian ketahui, kebutuhan pekerjaan bagi masyarakat negara C sangat tinggi, sedangkan lapangan kerja yang tersedia terbatas. Hal tersebut menyebabkan jumlah pengangguran di negara C makin bertambah. Keberadaan perusahaan asing di negara C dapat menjadi jawaban atas permasalahan lapangan pekerjaan. Dengan terserapnya banyak tenaga kerja di perusahaan asing, jumlah pengangguran di negara C dapat berkurang. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A, yaitu menambah kesempatan kerja. Nomor 38. Sebuah perusahaan mebel berencana meningkatkan laba usahanya. Cara yang ditempuh perusahaan tersebut dengan menghasilkan produk sesuai tren dan selera konsumen. Kegiatan yang dilakukan perusahaan mebel dapat membantu pemerintah meningkatkan devisa melalui A. Pengalihan teknologi modern, B. Pemenuhan barang atau jasa, C. Pemanfaatan sumber daya alam, D. Pemanfaatan sumber daya manusia. Perlu kalian ketahui, perusahaan mebel ingin meningkatkan laba usaha secara optimal dengan memenuhi permintaan konsumen sesuai model terbaru dan selera konsumen luar negeri. Artinya, perusahaan mebel melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan atau jasa untuk meningkatkan laba. Dengan kegiatan tersebut, pemerintah juga diuntungkan karena devisa negara bertambah melalui kegiatan ekspor. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B, yaitu pemenuhan barang atau jasa. Nomor 39.
PT Anugrah Pratama sebagai perusahaan ekspor karet dalam menambah jenis produk ekspor olahan karet menjadi barang jadi. Upaya yang dilakukan perusahaan tersebut agar karet dapat bersaing dengan produk luar negeri adalah A. Mengganti jenis produk, B. Mengurangi jumlah produk, C. Mempromosikan produk baru, D. Melakukan diversifikasi produk. Perlu kalian ketahui, diversifikasi produk ekspor merupakan penganekaragaman barang ekspor dengan memperbanyak jenis barang yang diekspor. Diversifikasi ekspor dengan menambah jenis barang yang diekspor ini dinamakan diversifikasi horizontal. Adapun diversifikasi ekspor dengan menambah variasi barang yang diekspor seperti karet diolah dahulu menjadi berbagai macam ban kendaraan bermotor disebut diversifikasi vertikal. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D, yaitu melakukan diversifikasi produk. Nomor 40. Kopi luwak sangat digemari masyarakat dunia. Kopi jenis ini menjadi komoditas ekspor andalan Indonesia karena A. Memiliki rasa yang nikmat dan khas, B. Memiliki manfaat besar bagi kesehatan, C. Tanaman kopi ini hanya dapat tumbuh di negara tropis, D. Memiliki harga mahal karena langka. Perlu kalian ketahui, kopi luwak merupakan jenis kopi termahal di dunia. Ini diekstraksi dari biji kopi yang telah melalui sistem pencernaan musang luwak Asia atau hewan yang mirip kucing. Oleh karena proses fermentasi khusus di dalam perut hewan tersebut dan juga fakta luwak bisa memilih buah kopi yang paling enak, kopi ini dipercaya memiliki rasa yang lebih kaya rasa. Proses produksinya memerlukan banyak tenaga kerja. Kelangkaan kopi luwak di pasar internasional menyebabkan harganya menjadi mahal. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A, yaitu memiliki rasa yang nikmat dan khas. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.